Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngopi Kasrat. Ngulik topik with Kasrat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua tema yang sangat relevan dengan kondisi praktik kedokteran gigi saat ini. Yang pertama adalah terkait perlindungan hukum dokter gigi, khususnya di daerah perbatasan. Serta yang kedua adalah batasan kewenangan dokter gigi dalam tindakan medis dan implikasinya terhadap perlindungan profesi. Saya Fatahillah Nurfadila. Saya Ilham Alif Wajidaya. Saya Putra dan kami akan memandu podcast pada hari ini. Baik, mungkin teman-teman sudah penasaran bagi siapa sih pemateri atau narasumber yang akan membawakan materi pada hari ini. Ya baik, sebelum itu marilah kita sambut. Baik, tentunya pada kesempatan kali ini tentunya kita dari moderator sangat merasa terhormat ya dikarenakan telah hadir di tengah-tengah kita salah satu juga narasumber yang sangat cukup berkompetensi dan juga memiliki pengalaman yang begitu banyak di bidangnya, khususnya di bagi kedokteran gigi di wilayah Makassar ini. Ada Ayahanda Dokter Gigi Irfan Damar, spesialis prostodontia, subspesialis MFPH, konsultan, di mana beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia, khususnya di cabang Makassar. Terima kasih banyak Dok atas kesempatannya dalam hal ini bisa membantu memberikan beberapa pendapatnya ke depannya mengenai isu-isu yang akan kita bahas. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Dok, tentu saja karena di tengah-tengah aktivitas dan kesibukan itu sudah bisa menyempatkan hadir bersama kami. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan utamanya. Jadi diskusi kali ini kami itu bagi menjadi dua bagian Dok ya. Jadi dan keduanya itu tentu saja saling berhubungan. Yang pertama itu tentunya adalah merupakan perlindungan hukum bagi dokter gigi, khususnya di daerah perbatasan. Serta yang kedua itu adalah batasan kewenangan dari dokter gigi dalam tindakan medis serta implikasinya terhadap perlindungan profesi Dok. Baik Dok, mungkin sebelum dokter ini memulai materi dan mungkin disampaikan dua moderator kami dan saya juga selaku moderator, mungkin dokter bisa menyapa penontonnya kami Dok sebelumnya. Ya baik teman-teman podcast dari BEMUMI, salam kenal, saya dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Makassar, kebetulan sekarang dimandat untuk sebagai Ketua Umum untuk satu periodisasi ke depan. Dari baru-baru kami dilantik kemarin di periode 2025 sampai 2030 ya. Mungkin saya menyapa dari teman-teman semua penonton podcast dari BM ya. Ini mungkin luar biasa sekali ya dengan program-program seperti ini ya. Tentunya pendekatannya itu baik sifatnya edukatif maupun informatif terkait dengan perkembangan kekinian di dunia kedokteran gigi. Dan luar biasa saya didampingi oleh para generasi pejuang nantinya untuk ke depan bagaimana bisa melanjutkan dari cita-cita yang baik untuk profesi dokter gigi. Baik Dok, jadi mungkin kita langsung ya. Dari saya sendiri kita mengetahui bahwa dokter gigi yang bertugas di perbatasan itu Dok tentunya menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan dokter gigi yang ada di perkotaan. Di antaranya itu mungkin keterbatasan fasilitas, kemudian risiko hukum dalam praktik sehari-hari yang tentunya menjadi pembeda antara dokter gigi yang ada di kota dan di desa. Nah, kira-kira Dok, bagaimana sebenarnya posisi dan jaminan perlindungan hukum bagi dokter gigi yang berada di daerah perbatasan berdasarkan hukum kesehatan nasional saat ini, apakah sudah sesuai atau tidak Dok? Ya, langsung mungkin ya. Baik, ini hal yang menarik dan saya rasa ini kekinian untuk dibahas pada hari ini karena memang terkadang apa yang dicita-citakan, apa yang dirintis dari pusat itu terkadang implementasinya selalu bermasalah di tingkat teknis.
ya. Seperti contohnya misalnya salah satu orientasi program pemerintah saat ini bagaimana supaya dokter-dokter itu bisa memenuhi dari paskes, ya, baik di tingkat puskesmas maupun di rumah sakit. Jadi memang orientasinya ke sana sehingga hal-hal yang kebutuhan masyarakat itu bisa didapatkan secara langsung, ya, tidak lagi dengan penuh perjalanan jauh atau penuh tantangan baru mendapatkan fasilitas untuk itu. Nah, itu programnya salah satu kementerian saat ini bagaimana mendistribusi tenaga kesehatan itu secara komprehensif di semua sarana kesehatan. Ya, terkait dengan itu mungkin ini yang paling penting saat ini adalah tenaga medis. Kalau kita pahami sekarang itu tenaga medis ada dua, ya, tenaga dokter umum dan tenaga dokter gigi. Nah, ini yang paling kurang dan ternyata hasil dari data statistik yang ada Kemenkes masih ada 5.000 puskesmas yang tidak mempunyai dokter gigi. Nah, ini menjadi tantangan besar buat pemerintah bagaimana distribusi tenaga medis itu bisa mengcover dari seluruh kekurangan yang ada. Namun dari sisi distribusi tenaga medis itu lebih banyak di kota. Kenapa? Karena memang pemerintah itu tidak bisa menjamin baik perlindungan hukum ataupun biaya hidup yang betul-betul istilahnya orang itu ke sana itu mengasingkan diri, ya, membuang diri. Jadi otomatis ya kalau berpikir seperti itu ya otomatis teman-teman tenaga medis itu pasti tidak nyaman untuk bekerja. Ya, di sisi lain kebutuhannya juga sudah semakin besar. Kalau dia mengasingkan diri di daerah terpencil, daerah perbatasan, ya tentunya juga harus memberikan efek yang lebih besar buat dirinya secara pribadi. Nah, terkait dengan hal itu tentunya memang ini regulasinya harus ada, ya. Pemerintah itu harus hadir untuk bagaimana menanggulangi persoalan-persoalan yang ada teman-teman sejawat di daerah perbatasan dan kepulauan itu. Kalau tidak salah bahasanya itu DTPK, ya, daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Nah, itu ada beberapa, kalau tidak salah kementerian itu sudah membuat itu peta kira-kira provinsi-provinsi mana, kabupaten mana yang masuk di DTPK tersebut. Nah, kalau itu sudah dipetakan maka otomatis semua tenaga medis yang akan ditempatkan di sana itu harus lebih dari orang-orang yang bekerja di perkotaan, ya. Apa yang melebihkannya dengan fasilitas yang ada, misalnya insentif, harus diberikan insentif yang berbeda dengan dokter-dokter yang tidak masuk di TPK tadi itu. Begitu pun juga perlindungan hukum, karena kita ketahui bersama bahwa masyarakat itu tidak mau tahu setiap ada kejadian yang butuh penanganan yang darurat, dia tidak mau melihat bahwa itu kamu dokter gigi kah, kamu dokter umum kah, dan kamu orang tenaga kesehatan. Jadi dia itu menganggap bahwa itu secara keseluruhan kamu harus tindakan, ya. Nah, karena ini, nah dalam Undang-Undang Nomor 17 itu sebenarnya sudah diatur terkait dengan kondisi darurat. Jadi pada saat kondisi darurat, kalau tidak salah saya kurang lupa nomornya, yang jelas pasal 200-an, 243 kalau tidak salah, itu bahwa kondisi darurat itu tidak perlu lagi kewenangan klinis. Ya, jadi dalam kondisi darurat dan mengancam nyawa selama tidak ada profesi yang memadai untuk melakukan tindakan, maka kita boleh untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu contohnya misalnya dokter gigi yang tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan bedah dan sebagainya, ketika misalnya ada kecelakaan yang mengancam nyawa atau minimal dia bisa berusaha untuk bagaimana melakukan tindakan untuk nyawa itu, untuk menyelamatkan nyawa. Itu boleh, ya, boleh, dan di undang-undang itu dijamin selama itu tidak ada profesi yang bisa melakukan tindakan tersebut. Maka sebenarnya tantangannya buat dokter gigi kita ini harus juga melatih diri untuk di luar dari kewenangan kita, ya, karena ketika misalnya kita sudah ditempatkan di daerah, ya kewenangannya itu tidak lagi menjadi batasan-batasan,
ya. Jadi tidak mau melihat bahwa kamu ini dokter gigi hanya urus untuk gigi, tidak. Jadi kamu ini dokter dan ada masyarakat yang membutuhkan dan mengancam nyawa, kita harus menindakan. Ya seperti itu mungkin awalnya. Jadi kedengarannya mungkin dari regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya di dunia kesehatan ini, saya rasa kedengaran itu sudah bagus, Ya. dok. Cuman kira-kira bagaimana dari regulasi dan ketentuan hukum ini, apakah memang itu sudah betul-betul menjadi kepastian hukum yang nyata bagi dokter, yang aman bagi dokter, dan apakah dalam penerapan regulasi ini itu ada kesulitan dari pemerintahnya sendiri untuk bisa memastikan bahwa dokter ini memang betul-betul aman untuk mengambil tindakan ini, dok? Ya, jadi kalau tidak salah program pemerintah yang sekarang ini yang saya dengar, tapi baru di tingkat spesialis ya, untuk biaya hidup ya, yang untuk kesejahteraan itu dia memberikan insentif 30 juta bagi daerah dari TPK tadi. Nah itu akan dan dijanjikan untuk berlaku juga bagi dokter gigi, baik itu dokter umum maupun dokter gigi umum, itu akan diberikan insentif. Sebenarnya ini aturan ini waktu zaman saya dulu PTT waktu 2000-an, itu sebenarnya ada insentif, ya, ada insentif yang diberikan ke tenaga medis supaya minimal tenaga medis itu bisa bisa tertarik dan bisa stay, karena dijamin hidupnya di sana ya cukup lumayan lah, dijamin hidupnya di sana dan kesejahteraannya ya pasti dia mau tidak mau dia akan nyaman dari segi kesejahteraan ya. Nah, itu sekarang itu sudah mulai digalakkan lagi untuk tahap pertama ini, kalau tidak salah mungkin teman-teman adik-adik sendiri sudah melihat dari Kemenkes itu sudah memprogramkan 30 juta per bulan insentif diberikan ke tenaga spesialis. Itu baru tenaga spesialis, tapi dia janjikan katanya untuk akan ke GP ya, GP General Practice, untuk bagaimana mendapatkan itu. Itu untuk kesejahteraan, untuk perlindungan hukum sendiri. Nah ini menjadi belum saya lihat ya secara implementasi dari undang-undang dari nomor 17 itu masalah hukum. Karena memang undang-undang nomor 17 kemarin itu kan disahkannya 2023 ya. Implementasinya dan teknisnya itu baru berakhir kemarin di tahun 2025. Hampir secara keseluruhan undang-undang nomor 17 itu dibuat juknisnya di akhir 2025 kemarin. Kemungkinan besar di 2026 ini itu baru keluar semua juknisnya, juknis dari implementasi dari undang-undang nomor 17 tadi. Nah saya juga belum, karena saya tidak masuk dalam perumusan juknis perlindungan hukum tersebut ya, tentunya mungkin ada teman-teman PDI pusat yang terlibat di dalamnya, tapi kebetulan saya menghadiri mewakili selama ini mengawali masalah kolegium, yang masalah standar profesi, standar pendidikan, standar kompetensi, itu sekarang ini sudah mulai sudah mulai diketuk palunya, tinggal perponsilnya yang akan keluar di 2026. Jadi sudah ada pengawalan. Ya, sudah ada pengawalan. Jadi perlindungan hukum itu katanya yang saya dengar dari teman-teman di tingkat nasional itu sudah mulai ada juknisnya itu ya. Jadi dalam artian untuk perlindungan untuk dokter gigi sebenarnya sudah dikawal ketat sama Ya, betul. dokter-dokter. Karena itu memang amanat undang-undang sih sebenarnya, cuma implementasinya saja ini yang belum. Ya, dan kita juga pasti butuh suara untuk merealisasikan itu semua. Ya. Kalau bukan melalui perwakilan semua kita dari organisasi PDGI untuk sebagai dokter gigi ini, memang penyampainya bakal sulit. Ya. Dan untuk PDGI hadir itu sebagai aspirasinya kami sebagai nanti dokter gigi atau sejawatnya itu bakal bisa tersampaikan. Ya. Baik dok, mungkin juga sempat menjadi pertanyaan bagi kami di sini dengan teman-teman yang menjadi dokter gigi khususnya di daerah perbatasan ini dok, dengan kondisi keterbatasan dari fasilitas dan juga alat kesehatan itu bagaimana seharusnya dok hukum itu memandang tanggung jawab dari dokter gigi tersebut apabila terjadi sengketa medis ataupun komplikasi dok. Ya, betul. Jadi memang ini apa ya?
ibaratnya kalau kita tidak menolong pasien beresiko, tapi dokter giginya menolong, justru dokter giginya beresiko ya. Ini ibaratnya kayak begitu ya. Jadi karena memang kita tidak diberikan payung hukum yang ketika misalnya ada masalah, ya kita kan juga tidak merasa nyaman ya. Walaupun sebenarnya kita tahu, tapi dalam kondisi situasi yang genting dan mengambil keputusan itu memang harus betul-betul dipikirkan secara matang. Karena di balik situ itu bisa jadi kita niatnya kita baik, tapi di sisi lain kita kena undang-undang atau kita kena aturan yang nah, itu yang saya harus bilang, kita tidak tindaki pasien yang berisiko, kita tindaki dokter gigi yang berisiko. Jadi intinya bahwa mungkin adik-adik sekalian ataupun para sejawat dokter gigi, kalau ada hal-hal yang seperti ini selama prosedur itu dijamin undang-undang. Artinya apa, nanti kalau misalnya ada masalah yang ditimbulkan dari dampak dari tindakan tersebut, selama kita prosedural sesuai dengan SOP itu dijamin undang-undang. Artinya kalau ada yang menggugat, kita tidak bisa langsung dikenakan pidana ya, selama itu sesuai dengan SOP. Makanya teman-teman juga saya mungkin sekalian himbau ya adik-adik sekalian, teman-teman dokter gigi, kalau misalnya ada tindakan-tindakan begitu sesuai dengan SOP saja. Kalau memungkinkan bahwa ternyata kalau sesuai dengan SOP tiba-tiba dia sudah meninggal dan sebagainya, silakan. Maksudnya kita harus melindungi diri kita juga, karena kita tidak dijamin untuk ada perlindungan hukum dalam tindakan itu. Yang jelas perlindungannya nanti pada saat ada masalah itu selalu dia dirunut dari betul tidak sesuai dengan SOP yang dia lakukan ya, karena kita tidak bisa menjamin apa yang kita tolong itu berhasil atau tidak, terselamat atau tidak ya. Ini intinya bahwa sesuai dengan prosedur saja. Nah mungkin memang yang paling penting yang harus dipahami bahwa kewenangan, kompetensi dan SOP itu harus dipahami secara bersama. Ya, jadi memang kalau selama ini kita lakukan sesuai dengan prosedur, standar profesi, standar kewenangan dan yang SOP-nya kan masing-masing ada SOP-nya itu setiap tindakan. Itu saya yakin pada saat nanti ada masalah dan digugat, itulah menjadi perlindungan hukum bagi kita sebenarnya ya, tidak ada yang lain bagi yang itu yang menjadi perlindungan ya, mungkin seperti itu deh. Baik, sehubungan dengan SOP ini dok, jadi kira-kira kan dari SOP dokter yang ada di perkotaan, artinya dengan yang ada di perbatasan ini apakah berbeda atau tidak? Ya, kalau masalah SOP itu standar turunan juga dari standar profesi ya. Makanya mungkin di setiap sarana kesehatan, baik di puskesmas ataupun di rumah sakit, itu kan masing-masing ada SOP-nya, dan itu mungkin jadi kita sendiri dari dokter gigi harus juga tahu itu SOP-nya. Misalnya SOP tindakan bedah misalnya kecelakaan dan bagaimana SOP-nya, misalnya ada trauma bagaimana SOP-nya. Nah, jadi tindakan-tindakan darurat itu juga harus kita tahu secara bersama, karena SOP itu diturunkan dari standar profesi dan standar kompetensi yang ada. Jadi sudah memang turunannya itu ibaratnya kalau dibuat standar prosedur step by step apa yang harus dilakukan, itu tetap bisa dilakukan, maksudnya bisa dipahami. Jadi kalau kita dokter gigi nanti bertugas di puskesmas, misalnya tidak ada dokter umum, ya bisa jadi kan tidak ada dokter umum gitu ya, atau ke kondisi darurat ada dokter umumnya dulu, tiba-tiba kondisi darurat pada saat dokter umumnya ada berhalangan dan sebagainya. Nah kita kan harus pahami itu standar, misalnya bagaimana menangani orang kecelakaan, bagaimana orang menangani misalnya ada penikaman dan sebagainya. Ya itu prosedurnya itu harus dipahami. Selama itu prosedurnya sesuai dengan protapnya, maka kalau misalnya ada masalah, kita tidak minta-minta, tiba-tiba pasien tidak bisa terselamatkan, ya kita berlindung dari SOP yang ada. Kita beralih ke pembahasan
pembahasan berikutnya, di mana ini juga masih sangat berkaitan dok, di mana untuk mengenai batasan dari kewenangan dari dokter gigi itu sendiri dok dalam melakukan tindakan medis. Nah, untuk membuka topik ini mungkin dok kita bisa melihat gambaran dari kewenangan dokter gigi yang berlaku saat ini dok. Nah, apakah sudah sejalan dengan kompetensi dari pendidikannya dan juga perkembangan ilmu kedokteran gigi yang terdapat dari dokter gigi itu sendiri dok? Ya, baik. Terkait dengan kewenangan, ya tentunya yang mendahului itu adalah standar kompetensi ya. Standar kompetensi itu dibuat sesuai dengan kemampuan minimal. Jadi kalau misalnya orang mau lulus dari dunia pendidikan, dia harus memenuhi standar kompetensi minimal yang harus dilakukan dan mampu untuk melakukan untuk itu terkait dengan profesi nantinya. Misalnya kalau di kedokteran gigi tingkat profesi, kalau misalnya sudah mendapatkan standar kompetensi minimal itu, maka bisa dikategorikan bahwa dia sudah bisa menyandang dokter gigi tersebut. Begitupun juga jenjang ke berikutnya, ketika misalnya standar kompetensi level di atasnya itu sudah terpenuhi untuk yang menjadi standar kompetensi di dokter gigi spesialis, maka dia bisa menyandang untuk dokter gigi spesialis. Jadi berjenjangnya seperti itu. Nah, terkadang ini menjadi problem karena ini irisannya ini tidak jelas ya. Jadi terkadang ada kewenangan yang diambil alih oleh dari GP, diambil alih dari spesialis, diambil alih oleh GP. Nah, ini sebenarnya aturannya memang diatur dalam baik itu undang-undang maupun dari etik yang ada. Di undang-undang itu kalau tidak salah bahwa dia melakukan tindakan di luar dari kompetensinya maka dikenakan undang-undang. Nah, cuma persoalannya di Indonesia itu delik aduan ya, masuk ke ranah hukum itu atas laporan. Selama tidak ada laporan, nah berarti aman-aman saja. Nah, ini yang menjadi sebenarnya yang menjadi catatan buat adik-adik semua sekalian, mungkin teman-teman sejawat, bahwa hati-hati ya, sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan kewenangan itu. Kalau bukan kompetensinya, silakan dirujuk yang sesuai dengan kompetensi. Kan kompetensi itu jelas, standar kompetensi baik itu dia di dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis itu sudah jelas dan sudah ada di situ apa-apa yang menjadi kewenangan tersebut. Di luar kewenangan itu maka ranahnya pasti hukum ya, karena itu undang-undang. Nah, cuma masalahnya problemnya saat ini memang yang kenapa tidak terlalu banyak, karena sifatnya hukum itu delik aduan. Jadi misalnya saya GP melakukan tindakan di luar dari kompetensi saya, di luar dari kewenangan saya, itu sebenarnya melanggar. Cuma persoalan yang saya tindak itu dia tidak melapor, maka saya tidak kena hukum. Ya seperti itu. Jadi tapi masyarakat sekarang itu sudah melek dengan pendidikan. Ya, masyarakat sekarang juga sudah mulai kritis. Akhirnya ya harus dibentengi diri kita bahwa kalau sudah di luar kewenangan kita, tidak usah. Kita berikan jenjang yang lebih lanjut untuk menjadi kewenangan tersebut, tindakan tersebut. Sehingga nantinya itu pada saat ada masalah kita bisa berlindung. Memang saya pengecualian tadi dengan kondisi darurat ya. Ya kalau di kondisi darurat memang ada perlindungannya. Tapi kalau dalam tidak kondisi darurat, tidak mengancam nyawa dan sebagainya, itu bisa dilakukan penjenjangan dari kewenangan tersebut. Jadi saya memohon juga, saya selaku, karena kebetulan kami di PDGI, kebetulan saya juga pengurus PB, pengurus besar PDGI, dan saya di Departemen Advokasi dan Profesi. Jadi sekarang ini mungkin di kota-kota besar itu setiap hari, setiap saat itu ada aduan. Artinya apa? Masyarakat itu sudah mulai kritis. Jadi mungkin ya ini juga menjadi, ya tidak lama lagi itu akan menyebar ke kota-kota yang besar. Ya jadi mohon kiranya teman-teman sejawat sekalian bekerjalah sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan kompetensinya. Karena ya masyarakat sekarang itu sudah juga mulai agak kritis dan mungkin bisa jadi
dia sudah tahu bahwa ternyata bukan kewenangannya dia tindaki saya, dia laporkan, kena hukum karena sifatnya delik aduan. Padahal menyelamatkan. Iya, padahal menyelamatkan. Jadi antara menyelamatkan dan itu kewenangan itu memang agak sedikit. Kalau kecuali kondisi darurat, misalnya mengancam nyawa dan sebagainya, itu memang kita dilindungi oleh hukum tersebut. Tapi selama itu hanya sifatnya tidak bersifat urgen, menjadi prioritas, ya silakan. Karena biar bagaimanapun juga ya itu menjadi aturan tersendiri yang sudah jadi ke teman-teman juga mungkin DP kalau memang mau lebih levelnya tinggi, kewenangannya bisa bertambah, maka buatlah kegiatan misalnya ikut pendidikan, atau sekarang juga pemerintah sudah mulai ada namanya fellowship. Nah mungkin 2026 ini sekarang di kedokteran itu sudah mulai ada program fellowship, mungkin di kedokteran gigi akan begitu. Jadi nanti ke depan ini sekalian saya informasikan apa yang menjadi rumusan saya kemarin di Kemenkes, adik-adik sekalian, bahwa ke depan nantinya itu stratifikasi rumah sakit itu berubah. Ya yang dulunya tipe A, tipe B, tipe C dan tipe D. Dan itu juga jenjang rujukan. Nah, sekarang ini yang kita godok kemarin itu dan sudah ditetapkan stratifikasi rumah sakit itu sudah mulai. Jadi mulai dari sederhana, media, utama dan paripurna. Jadi 4 stratifikasi. Apa yang menjadi pembeda di antara yang selama ini, bahwa GP itu sudah bisa bekerja di rumah sakit. Ya, GP itu sudah bekerja di rumah sakit di tingkat sederhana, namun dengan kewenangan tambahan. Jadi misalnya adik-adik nanti ini membuat pelatihan yang sesuai dengan standarisasi Kemenkes, itu bisa ditempatkan di situ dan bisa menindaki. Selama ini kan dokter gigi umum itu tidak diapresiasi di rumah sakit ya. Ya, sekarang itu ke depan nantinya itu di rumah sakit tipe sederhana itu bisa ditempatkan GP tapi dengan kewenangan tambahan. Nah, kewenangan tambahan itu bisa dalam bentuk pelatihan yang terstruktur, kegiatan ilmiah terstruktur, tapi yang sudah terdaftar di Kemenkes. Ya bukan lepas-lepas saja begitu, ya. Jadi yang kan sekarang Kemenkes itu membuka semua kolegium, ikatan peminatan untuk membuat kurikulum pelatihan. Jadi dia upload di siapel Kemenkes, jadi siapapun yang mau ikut bisa. Nah itu keluar nanti jadi beda sertifikasinya, keluarnya itu dalam bentuk sertifikasi kewenangan tambahan, beda dengan kalau misalnya kayak seminar biasa dan sebagainya. Jadi dokter gigi umum ingatnya bisa masuk di rumah sakit nanti, tapi tingkat sederhana. Ya. Tapi perlu dulu untuk terdaftar di Kemenkes dan ikut pelatihan. Ya betul. Ya. Jadi ada kewenangan tambahannya istilahnya. Iya. Ya. Jadi dia bisa tindakan. Nah, ini juga menjadi apa ya? Menjadi kemarin memang kita dari PDGI itu kan kasihan juga dokter gigi umum itu sudah tidak diberdayakan di rumah sakit ya. Nah, semua itu dialihkan ke puskesmas dan sebagainya. Nah ini menjadi apa ya, poin plus untuk periode ini ya, bahwa itu bisa ditempatkan di rumah sakit sederhana tapi dengan kewenangan tambahan. Begitu. Baik dok, jadi dari tadi kita bahas terkait batasan kewenangan. Sebenarnya yang mau kita tahu ini batasan kewenangan apa yang dalam praktik sehari-hari dokter gigi, terkhusus yang ada di perbatasan itu, yang sebenarnya jadi persoalan. Oh, kewenangan ini yang jadi persoalan bagi kami. Kira-kira kewenangan yang seperti apa itu dok? Ya, kalau di kewenangan di perbatasan itu selama tidak ada dokter gigi yang menjadi kewenangan tersendiri di dalamnya, maka bisa ditindaki. Dan itu dijamin sama undang-undang. Di dalam butiran itu bahwa selama tidak ada profesi yang memadai untuk melakukan tindakan itu, maka dokter itu bisa melakukan tindakan apapun itu yang bisa menyelamatkan nyawa ataupun bisa mengobati. Misalnya secara realita, misalnya di misalnya dokter gigi umum, selama di sana tidak ada dokter gigi spesialis dan melampaui kewenangan, itu bisa dilakukan. Jadi tidak baru
dalam hal DTPK-nya, artinya tidak ada memang dokter gigi yang spesialis di sana, ya. Ya beda mungkin kalau di perkotaan. Kalau perkotaan kan kita sudah banyak semua kan, jadi jangka wewenangnya itu sudah ada semua. Nah kalau di DTPK itu bisa, artinya bisa memang mendaki di luar ataupun di luar dari kewenangannya itu untuk memberikan pelayanan ke pasien. Nah, selama tidak ada, makanya itu kemarin lahirnya sebenarnya rumah sakit itu, stratifikasi rumah sakit itu bisa ditempatkan dokter GP di rumah sakit sederhana, itu berakibat itu sebenarnya, karena menganggap bahwa hampir secara keseluruhan distribusi tenaga spesialis itu belum maksimal, sehingga yang butuh misalnya nanti di daerah terpencil dia hanya tipenya rumah sakit sederhana, jadi tidak ada dokter gigi spesialis, maka dokter gigi bisa melakukan tindakan itu. Ya tentunya dengan syarat tadi bahwa harus dia mengikuti pelatihan dulu. Misalnya kalau dia pelatihannya bedah mulut, kan sekarang juga ada modul bedah mulut, dia bisa melakukan itu tindakan. Asal dia sudah bisa sudah mengikuti pelatihan tersebut. Itu catatannya sebenarnya. Jadi lahirnya yang kemarin itu ya sesuai dengan tadi stratifikasi rumah sakit. Berarti jawaban untuk batasan kewenangan dokter gigi umum ini itu telah terjawab dengan memasukkan dokter gigi ke rumah sakit. Ya, ya. Itu memang yang kita perjuangkan kemarin di PDGI. Teman-teman sejawat kan kita 50.000 dokter gigi kalau tidak dan masih banyak juga rumah sakit yang belum punya dokter spesialis, ya bagaimana bisa memberdayakan dokter gigi umum itu. Baik, jadi mungkin dari yang bisa kita simpulkan dok ya, mulai dari batasan perlindungan kewenangan dan regulasi itu sebenarnya sudah ada dan sudah jelas, cuman perlu lagi dari kita yang dokter gigi ini untuk terus dikawal agar realisasinya itu bisa terdistribusi dengan baik itu yang ada di perkotaan terkhusus yang ada di daerah terpencil tadi. Sudah banyak tadi yang disampaikan untuk materi kita tentang perlindungan dan tentang perlindungan wilayah di perbatasan. Mungkin bisa kita ke materi selanjutnya dok. Nah, sebelum ini materi terakhir mungkin bisa disampaikan. Mungkin sudah cukup ya, tadi sudah materi tadi. Ya dok, berarti mungkin cukup dok untuk materi kita, dan mungkin kita bisa ambil dari kesimpulan bahwa memang ada perlakuan berbeda antara SOP maupun standarisasi hukum yang ada di perbatasan dan yang ada di perkotaan. Dan mungkin itu sebenarnya semuanya sudah dirumuskan dan sudah disatupadukan oleh teman-teman dari PDGI atau dokter-dokter PDGI untuk disampaikan kepada masyarakat, pada pemerintah untuk bagaimana kita sebagai dokter gigi bisa melayani masyarakat dengan baik. Dan banyak juga yang tadi disampaikan bahwa memang banyak mutu-mutu yang harus kita siapkan untuk bisa melayani masyarakat lebih kompleks. Dan juga mungkin dok pada pelanjut dokter gigi selanjutnya mungkin itu bisa lagi lebih mengawal bagaimana kebijakan pemerintah terhadap dokter gigi yang berada di perbatasan. Mungkin ada pesan dok untuk kami sebagai preklinik atau klinik yang mungkin bisa kita sampaikan atau kita salurkan bahwa kami ini sebenarnya harus bagaimana terkait hukum, apalagi terkait wewenang dan kesejahteraan kami sebagai dokter gigi. Karena kami hidup sebagai mahasiswa preklinik ini masih diambang kekhawatiran untuk bagaimana kita bisa kerja dan selalu berpatokan harus menjadi spesialis yang bermutu dan bahkan ya kompeten. Ini kan memang salah satu cita-cita kami. Tapi apakah benar nanti kita cuma jadi dokter biasa, gigi biasa itu kita bakal susah mendapatkan lowongan kerja? Ini bisa disampaikan pesannya. Ya baik, jadi sekalian, jadi memang saya berharap juga sebenarnya bukan menjadi PR buat
kami yang sudah menjadi dokter gigi, PR-nya juga mungkin adik-adik sekarang ini menjenjang untuk menyelesaikan proses pendidikan, biar bagaimanapun juga regenerasi itu kan tetap berjalan ya. Nah, mungkin pada saat ini saya duduk di sini sebagai ketua PDGI, ya tentunya mungkin bisa jadi di antara dinda-dinda saya di bertiga ini bisa juga melanjutkan perjuangan PDGI nanti ya. Nah, terkait dengan hal itu, ya memang ini kan peraturan ini kalau tidak dikawal itu maka dengan sendirinya dia akan mengendap ya. Jadi tetap saya sarankan buat adik-adik semua sekarang kan jiwa pembaharunya. Biasanya itu kalau mahasiswa itu militansinya tinggi ya, dan itu dibutuhkan pada kondisi-kondisi memang perlu penekanan, dalam artian penekanan dalam persoalan-persoalan kebijakan yang ada tidak proaktif terkait dengan baik itu dunia medis maupun dunia kesehatan secara umum. Jadi adik-adik sekarang kan saya melihat bahwa ada juga perhimpunannya ya, silakan mungkin perhimpunan itu selalu membuat sebuah narasi-narasi kritis terkait dengan kebijakan yang adil. Kritis bukan hanya kritis tapi memberikan solutif ya, solutif terkait dengan apa yang disampaikan. Karena kalau tidak seperti itu, dunia saat ini kalau tidak ada daya kritisnya kuat, presurnya kuat, maka dengan sendirinya itu dianggap abai saja ya. Ya di mana-mana lini seperti itu. Kalau dia tidak viral, tidak seperti bagaimana, ya penekanannya itu ya dianggap aman-aman saja. Jadi saya berharap para adik-adik sekalian yang masih menempuh pendidikan, tentunya ke depan itu tantangannya jauh lebih besar ya, jauh lebih besar. Maka dengan sekarang ini di dunia pendidikan itu harus jiwa kritisnya itu selalu muncul, karena dari situlah selalu ada solutif di dalamnya. Kalau kita menerima apa adanya ya mungkin secara bottom up kita terima, tapi tentunya biasanya tidak sesuai dengan apa yang kita harus jalankan ya. Jadi saya berharap nanti ke depan kita sekarang ini di profesi Ikatan Persatuan Dokter Gigi Indonesia itu selalu mengawal dari kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, tentunya juga butuh dukungan dari adik-adik sekarang. Saya ingat sekali dulu waktu penolakan Undang-Undang Nomor 17 itu sama-sama kita bergandeng tangan untuk mengkritisi. Kita demo di Jakarta semua lah, datang secara keseluruhan baik di tingkat PDGI, wilayah, cabang, begitupun juga organisasi profesi kemahasiswaan ikut larut di dalamnya, dan itulah sebenarnya yang kita inginkan ke depan. Jadi jangan mudah diprovokatif, jangan mudah untuk dipetak-petakan, dan sebenarnya harus solid terus menuju cita-cita yang kita inginkan secara bersama. Terus yang kedua, saya sampaikan bahwa lewat forum ini juga alhamdulillah perjuangan teman-teman baik di tingkat kolegium maupun di tingkat profesi itu berhasil kemarin di Mahkamah Konstitusi. Mungkin adik-adik sudah tahu bahwa ada pasal-pasal yang digugat di undang-undang itu dan berhasil, terutama profesi, kedudukan dari organisasi profesi. Di undang-undang kemarin itu organisasi profesi hampir secara keseluruhan dikebiri ya, dihilangkan perannya dalam undang-undang kesehatan tersebut. Nah, kemarin 30 Januari itu sudah keluar FK-nya, dan mungkin ada bisa akses di YouTube dan sebagainya. Keputusan MK itu bahwa dalam pengaturan kesehatan itu OP, organisasi profesi, harus terlibat di dalamnya, baik menentukan standar kompetensi, standar profesi maupun kebijakan-kebijakan teknisnya itu harus ada organisasi profesi. Oke, saya berharap ke depan adik-adik ini kan sebenarnya para pelanjut dari generasi PDGI nantinya ya. Jadi saya berharap nanti adik-adik kalau sudah selesai silakan bergabung dengan PDGI dengan tangan terbuka. Kami senior-seniornya itu pasti merintiskan hal-hal yang bersifat baik buat bagaimana pengembangan organisasi profesi ke depan. Jadi saya berharap PDGI ini adalah rumah kita bersama. Ya tentunya kita membuat rumah itu seakan-akan kalau ibaratnya dapur itu harus mengepul terus
ya tidak pernah berlanjut ke 50. Mungkin seperti itu ya sekalian. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada Dokter Gigi Pratama setelah memberikan banyak sekali saran dan juga pemikiran yang sangat berharga bagi kita semua pada hari ini dalam menjalankan diskusi. Ya, kami juga ucapkan terima kasih tentunya kepada para pendengar yang telah menyimak podcast ini hingga akhir. Semoga diskusi ini dapat menjadi bahan refleksi dan diskusi lanjutan bagi kita semua, agar ada yang bisa dikritisi, ada yang kemudian bisa kita kasih lagi solusi, dan itu tentunya bagi kebaikan kita bersama, khususnya dokter gigi dan praktisi lainnya. Ya, mungkin saya sendiri Fatahillah Nur Fadillah Dan saya Andi Putri Kama Dan saya Ilham Alif Hidayah. ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.